pemirsa, ratusan jemaah calon haji kloter 33 asal Kabupaten Pandeglang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu pagi. Sebanyak 393 jemaah calon haji ini diantarkan dan diserahkan langsung oleh Bupati Pandeglang kepada petugas pelayanan ibadah haji di Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede, Jakarta. Mereka akan diberangkatkan ke Tanah Suci malam ini. Dan sebelum diberangkatkan, ratusan calon jemaah haji ini akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengecekan barang-barang bawaan. Allahumma jannah. Sementara itu, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Daniel Anzar Simanjuntak membagikan tips bagi jemaah calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Jemaah harus antisipasi cuaca panas dengan menyiapkan fisik mereka. Nanti jamaah haji ke Saudi Arabia itu ke Madinah dan Makkah harus bersiap karena agak panas. Kemarin saya itu 40 sampai 41 derajat Celcius dan kemungkinan bisa sampai 43, 45 nanti di puncak haji. Oleh sebab itu jamaah haji ini yang mendengarkan melalui e-news itu harus bersiap fisik, karena ibadah haji itu kan ibadah fisik. Betul. Karena panas, maka siap-siap perangkat untuk menangkal panas. Termasuk sunblock, segala macam, topi dan sebagainya. Tapi kalau pas pakai ihram kan tentu nggak pakai topi. Melakukan pemantauan ya. Kita akan memaksimalkan skema murur dan tanazul. Murur itu di puncak, di puncak haji, di Armusna, Arafah, Musdalifah dan Mina. Jadi jamaah haji itu yang melakukan skema murur itu dari Musdalifah dari Arafah ke Musdalifah itu hanya lewat. Kemudian yang skema tanazul mereka dari Arafah, Musdalifah ke Mina itu lewat saja, tidak mabit di Mina. Nanti kembali ke hotel. Kebetulan sebagian besar yang ditanazulkan itu kan dan dimururkan sebagian besar adalah jamaah haji yang lansia atau yang disabilitas, dan kebetulan hotel-hotel kita itu ya di sekitar Mina. Informasi lainnya, pemirsa, Istana memberi lampu hijau terhadap program pembinaan anak-anak bermasalah oleh TNI di barak militer. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, kebijakan itu bisa dilakukan kepala daerah sepanjang tidak melanggar aturan. Bagi selalu Jawa Barat. Kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut memperbolehkan kebijakan mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer. Kebijakan yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi itu diizinkan sepanjang tidak melanggar aturan. Sepanjang pembinaan-pembinaan itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar hak-hak anak, tidak melanggar hak-hak mereka dipenuhi. Pembinaan-pembinaan itu kan sebenarnya pendidikan itu kan kebijakannya sudah didesentralisasi ke kabupaten kota maupun ke daerah kan. Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, ya, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, tapi pemerintah akan periksa lah, akan kaji ini kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah. Mungkin teman-teman nanti harus cek juga ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ya. Saya belum mengetahui informasi seperti ini, jadi kita harus cek dulu. Pembinaan anak-anak bermasalah ala militer menuai pro dan kontra, termasuk dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menekankan pendidikan karakter ramah anak, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin tumbuh kembang optimal. Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai mendukung program pembinaan anak bermasalah oleh tentara. Pigai menilai program ini bisa meningkatkan disiplin, mental, dan tanggung jawab anak. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memberikan apresiasi tinggi terhadap program-program inovatif pendidikan yang dijalankan oleh SMK Negeri 3 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mendikdasmen menilai program seperti alumni kunjung dan orang tua mengajar patut dijadikan contoh bagi sekolah SMK lain di Indonesia. Menteri Pendidikan Abdul Mukti kunjungi SMK Negeri 3 Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk meninjau langsung proses pembelajaran dan sejumlah program unggulan sekolah tersebut. Menteri Pendidikan memberikan apresiasi terhadap program pendidikan inovatif sekolah seperti alumni kunjung dan orang tua mengajar. Didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo dan PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Reza Probowo, Abdul Mukti berkeliling ke sejumlah ruangan sekolah. Ia pun mengagumi kualitas keahlian yang dimiliki para siswa. Satu hal yang saya kira tadi sangat unik di sini adalah ketika ada program alumni kunjung dan orang tua mengajar. Ini saya kira contoh yang bisa kita jadikan sebagai model dan inspirasi bagi SMK-SMK yang lain. Karena selama ini ada kesan kalau sudah lulus itu mereka sudah tidak ada hubungan dengan alma maternya. Tapi SMK ini punya program yang cukup menarik tadi, alumni kunjung dan kemudian orang tua mengajar. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mukti juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, termasuk di Kalimantan Tengah. Ia menyebutkan bahwa program revitalisasi yang mencakup renovasi dan pembangunan sekolah baru akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo yang akan membantu memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pegawai sebuah hotel di Depok berunjuk rasa meminta pembayaran gaji dan THR yang belum diterima, beberapa diantaranya bahkan di PHK sepihak. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan inspeksi mendadak ke lokasi. Aksi unjuk rasa digelar oleh pegawai sebuah hotel di Kota Depok, Jawa Barat. Mereka mempertanyakan gaji dan THR yang hingga kini belum juga dibayarkan. Tak hanya itu, beberapa pegawai hotel ini juga dipecat secara sepihak. Wamenaker Immanuel Ebenezer pun mendatangi lokasi. Ia meminta pihak hotel segera menyelesaikan permasalahan ini. Tak hanya itu, Wamenaker juga akan meminta Gubernur Jawa Barat untuk melonggarkan aturan wisuda sekolah. Ya, kita misalnya ada regulasi terkait efisiensi, misalnya di sini kan terbiasa mereka ada sidang-sidang sekolah ya, wisuda sekolah. Nanti kita akan coba sampaikan ke Kang Didi, Gubernur Jawa Barat, untuk itu dilonggarkan sedikit lah, jangan terlalu keras gitu. Kira-kira. Karena biar hidup industri perhotelan kita. Karena mereka punya ketergantungan terhadap wisuda-wisuda, apalagi nanti ini bulan ini musim wisuda nih. Biar nanti mereka dapat duit dari yang wisuda siswa itu. Sementara itu, manajemen hotel berjanji akan berdiskusi dengan pegawai hotel untuk mencari solusi. Sudah dibicarakan tadi ya, coba masing-masing nanti mudah-mudahan ada titik temu. Karena kadang-kadang bagaimana harus dikondisikan semua, karena ini kan efek juga dari ekonomi makro ya, mikro, dan kebijakan efisiensi itu Januari ya kita 30% itu sulit. Semua hotel mengalami ya. 30% itu ibaratnya bayar fixed cost listrik sama itu udah berat sekali. Saat ini kondisi hotel sampai bulan Maret lalu penghasilannya jauh di bawah pengeluaran. Tak tanggung-tanggung kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.